Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Oh, hanya ini ya Tuhan, kerinduan kami. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku ya Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku.
kerinduanku. Hanya itu ya Tuhan, hanya itu kerinduanku. Hanya ini Tuhan, hanya itu kerinduanku. Kami tak punya apa-apa yang bisa kami bawa selain hidup kami, ya Tuhan. Tiada yang bisa kami tawarkan bagimu selain hidup kami, selain hidup kami. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Katakan berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku
kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah khususnya buat seluruh jemaat GBI Kristus Gembalaku. Apa kabar semuanya? Saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sampai hari ini tidak akan pernah berhenti bagi setiap orang-orang yang percaya dan mengasihi Dia. Amin, saudara. Mari sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita pejamkan mata dan kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini, bahkan setiap hari-hari yang kami sudah lewati bersama dengan Engkau. Kami yakin dan percaya bersama dengan Tuhan kami akan lakukan banyak perkara-perkara yang besar, supaya dunia tahu bahwa kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkemenangan, Tuhan yang memberikan kuasa bagi setiap orang-orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang berkuasa penuh atas kehidupannya. Khususnya di hari ini berbicara kepada setiap kami, Roh Kudus, ajar kami untuk memahami setiap kemenangan demi kemenangan yang kami peroleh. Biarlah kami tetap bertahan di dalam kemenangan itu bersama dengan Engkau dan membagikan kemenangan itu bagi banyak orang, sehingga dalam seluruh kehidupan kami Kristus menjadi segala sesuatunya di dalam kehidupan orang percaya. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Apa kabar? Mari saudara jawab masing-masing. Jangan ada yang katakan susah bu, keadaan gak baik bu. Ayo semua katakan hidupku luar biasa, hidupku diberkati, hidupku dahsyat bersama dengan Kristus. Amin saudara. Mari kita sama-sama buka Filipi 2 ayat yang ke-7. Saya mau katakan bahwa sebuah kemenangan itu sudah diberikan oleh Yesus ketika Dia mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga bagi setiap orang yang percaya. Dan saya tahu bahwa setiap saudara yang mendengarkan firman pagi hari ini adalah orang-orang percaya. Amin. Oleh sebab itu kita terus belajar dan terus belajar dari Tuhan sebagai teladan hidup kita. Manusia bisa buat salah, tapi Tuhan kita kudus, suci dan tidak bercela. Manusia bisa mengecewakan, tetapi Tuhan kita adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan. Manusia berjanji, manusia bisa lupa, tetapi Tuhan satu kali Dia berjanji, Dia tidak akan pernah lupa dengan janjinya. Mari kita baca Filipi 2 ayat yang pertama dan seterusnya. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini adalah surat dari Paulus untuk jemaat di Filipi. Dan judulnya kita lihat adalah nasihat untuk bersatu. Kenapa gereja harus bersatu? Kenapa keluarga harus bersatu? Karena di dalam kesatuan itu 2-3 orang berkumpul dengan damai sejahtera yang ada, Kristus hadir. Amin saudara. Di dalam kesatuan itu tidak ada satupun kuasa yang dapat mematahkan rencana Tuhan. Oleh sebab itu suami istri harus tetap bersatu, orang tua anak tetap bersatu, gereja Tuhan tetap bersatu. Jangan lagi saling menjelekkan. Ini bukan waktunya saling menjelekkan. Ini waktunya kita bersatu, saling mendukung, saling menopang. Karena seperti firman berkata, seluruh dunia mengalami pencobaan itu, dan hari-hari ini seluruh dunia masuk dalam ujian pencobaan itu. Oleh sebab itu mari lebih baik kita saling mendukung, saling menopang, saling mengasihi. Jangan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ini sebuah nasihat yang ada tertulis dalam Alkitab. Dan merendahkan diri seperti Kristus. Supaya bisa ada kesatuan dibutuhkan satu roh yang namanya rendah hati. Ya, merendahkan diri satu dengan yang lain, mengutamakan orang lain lebih dari diri sendiri. Itu tidak mudah, saya tahu saudara, karena manusia cenderung punya yang namanya ego, punya yang namanya kepentingan diri. Tetapi mari tanggalkan semua dosa, tanggalkan semua beban yang
merintangi kita untuk masuk dalam pertandingan iman. Fokuskan mata hati kita hanya kepada Kristus. Itu kata kitab Ibrani 12 ya saudara. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih. Oleh sebab itu saya yakin dan percaya bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan, ketika kita berjalan dengan Tuhan, setiap hari punya waktu bersekutu dengan Tuhan, ada penghiburan ya, ada penghiburan, ada persekutuan dalam roh. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan dalam setiap ibadah kita, dalam setiap keseharian kita, kita ingat bahwa Tuhan itu selalu ada dan Dia lebih nyata dari apa yang nyata di depan mata kita, saudara. Ada persekutuan roh, ada satu kekuatan, ada satu kebangkitan yang diberikan oleh Tuhan bagi setiap kita orang percaya. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Betapa indahnya saudara ya, kalau suami istri hidup rukun bersama. Indahnya gereja itu saling bersatu, indahnya gitu ya. Sekalipun berbeda agama tetapi saling mengasihi, saling menopang, saling menghormati. Dunia akan mengalami surga ya kan. Dunia akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Dunia akan mengalami yang namanya keadaan yang baik. Indah kan saudara kalau ada kesatuan dan persatuan. Oleh sebab itu hindari seluruh percekcokan, hindari semua egois, hindari semua kepentingan diri, karena itu adalah sifat daripada manusia-manusia akhir zaman. Sedangkan saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih, ditetapkan untuk membawa berkat, untuk menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Itu harus lewat dari hidup kita. Hidup kita adalah menjadi terang, membawa damai, membawa sejahtera seperti Kristus yang sudah menaruh damai sejahtera itu di dalam hati saudara dan saya. Amin saudara. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Percayalah saudara, kalau kita hidup rukun bersama, firman berkata, kesanalah Tuhan akan mencurahkan segala berkat-berkatnya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, begitulah berkat terus akan melimpah. Mungkin saudara berpikir tentang berkat keuangan, tapi saya mau katakan damai sejahtera itu tidak dapat dibeli saudara ya. Sukacita nggak dapat dibeli. Yang namanya keharmonisan keluarga tidak bisa dibeli. Untuk dapatkan uang saudara tinggal bekerja keras bisa menghasilkan uang. Tetapi firman juga berkata susah payah tidak akan menambahinya, tetapi berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Oleh sebab itu andalkan Tuhan sepenuhnya, andalkan firman. Kalau firman berkata bersatulah, ini waktunya gereja Tuhan, keluarga-keluarga bersatulah, sehati sepikir, satu tujuan. Ayo belajar untuk tenang, karena di dalam ketenangan itu ada kekuatan. Di dalam tinggal tenang dan diam, di situ terletak kekuatan. Di dalam tinggal tenang dan diam, di situ kita bisa berdoa ya. Dan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri ya. Amin saudara. Ini seperti apa kata firman. Saudara ingat cerita tentang Rut saudara ya. Seorang Rut dia tidak mementingkan diri sendiri, sekalipun dia dari bangsa Moab. Ketika suaminya meninggal, dia harus mengikuti Naomi dengan keputusannya sendiri, tidak ada sebuah paksaan. Dia menanggalkan egonya, dia menanggalkan kepentingan dirinya sendiri. Dia seorang wanita yang sebenarnya masih bisa menikah lagi gitu kan. Dia masih sangat muda, tetapi dia memberikan seluruh hidupnya untuk melayani seorang yang namanya Naomi, yang notabene Naomi tidak punya apa-apa lagi. Naomi tidak punya rumah, tidak punya harta, tidak punya apa-apa, bahkan tidak punya anak laki-laki yang akan dinikahkan kembali dengan dia. Bahkan ketika itu Naomi berkata, sekalipun hari ini aku melahirkan anak laki-laki, masakan kau akan menunggu anak itu menjadi besar dan kau menikah dengan dia? Tetapi Rut berkata, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Ini sebuah pengabdian, ini sebuah penyerahan diri total. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Ada sesuatu yang mengubah paradigma seorang yang namanya Rut. Dan dia dari bangsa Moab, bangsa yang tidak menyembah kepada Yahweh. Kau ada Allah yang hidup, Allah yang benar. Tetapi ketika dia masuk di dalam keluarga Naomi, saya percaya dia mempelajari sesuatu di sana. Dia melihat bahwa Allah yang disembah oleh Naomi adalah hidup. Sekalipun dia melihat bahwa banyak perkara yang tidak baik terjadi dalam keluarga ini, termasuk iparnya meninggal, mertua laki-lakinya meninggal, suaminya meninggal, tetapi tidak menggoyahkan satu keinginan
komitmen, satu tekad untuk dia melayani mertuanya. Dan apa yang terjadi? Ada upah di balik semuanya. Pada akhirnya dia tidak menjadi lagi bangsa yang dikutuk, tetapi dia menjadi bangsa yang diberkati. Bahkan dalam keturunan Rut yang akhirnya dinikahi oleh seorang yang namanya Boas, lahirlah Kristus yang memberikan hidup buat saudara dan saya, sehingga engkau dan saya yang percaya itu diselamatkan. Amin saudara. Ini adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri, dia mengabdikan dirinya untuk mertuanya. Berbeda dengan banyak generasi gitu ya, yang hari-hari ini mungkin mereka berkata mertuaku tidak baik, mertuaku tidak baik, mertuaku tidak baik. Dan banyak sekali menantu-menantu perempuan tidak cocok dengan mertua perempuannya ya. Tetapi bersyukur kalau saudara memiliki orang tua dan mertua yang luar biasa, yang baik, mengasihi saudara. Bahkan saudara-saudara yang sekarang adalah seorang mertua mendapatkan menantu-menantu yang baik dan menghormati saudara. Amin saudara. Ini yang disebut mengutamakan orang lain lebih dari diri sendiri. Apakah saudara bisa ya? Saya percaya bahwa setiap kita dilatih untuk itu saudara. Satu saat ketika beberapa tahun yang lalu, ketika suami saya mengalami satu proses keuangan dalam kebangkrutan, dan dia mengalami bangkrut 2 kali saudara ya. Dan benar-benar kami kehilangan segala sesuatunya. Kami kehilangan rumah, kami kehilangan mobil, kami kehilangan yang namanya harta benda. Dan kalau saudara bilang pandemi, itu pandemi saya pada saat itu. Kalau saudara bilang COVID-19, itu lebih mengerikan mungkin dari hari ini saudara ya. Semuanya habis. Kami tidak punya apa-apa lagi. Kami hanya punya iman, kami punya Kristus. Kami hanya berjalan dengan apa yang kami percayai, yaitu Kristus itu adalah hidup. Dia adalah kekuatan dalam hidup kami. Dia adalah sumber dari segala sesuatunya. Dia memberikan keselamatan buat hidup kami sekeluarga. Kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatunya ada dalam kedaulatannya. Amin saudara. Saudara bisa tangkap apa yang saya mau katakan ini. Amin saudara. Nah, oleh sebab itu saudara, ketika dalam perjalanan itu Tuhan mengajarkan saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita, untuk belajar untuk mengutamakan keluarga lebih dari diri sendiri. Tidak mudah saudara, seorang wanita juga bekerja kemudian diberkati oleh Tuhan, tapi saya harus benar-benar belajar untuk segala sesuatu yang dibeli itu bukan untuk kepentingan saya, tetapi untuk kepentingan suami saya, anak saya, dan keluarga saya. Tetapi apa boleh buat, firman adalah firman, dia adalah ya dan amin. Otomatis tanpa sepengetahuan saya, tanpa kekuatan saya, tanpa apa yang saya bisa pikirkan, Allah mengerjakannya tepat pada waktunya. Allah mengerjakannya jauh lebih dahsyat dari apa yang saya minta dalam doa, apa yang saya pikirkan dalam seluruh kehidupan saya untuk melihat masa depan. Tiba-tiba saya melihat rencana demi rencana yang dahsyat, yang ajaib Tuhan kerjakan dalam keluarga kami. Dan puji Tuhan, hari ini keluarga kami sudah dipulihkan, baik itu secara ekonomi, keluarga, rumah tangga, hubungan kami dipulihkan. Tetapi harus ada satu orang yang berdiri, kata firman, berdiri di antara dua tembok itu ya, di antara tembok itu antara belas kasihan dengan murka. Nah, siapa yang mau berdiri di sana? Pasti ada pengorbanan, pasti ada yang namanya rasa sakit, pasti ada yang namanya menaruh kepentingan diri sendiri, menaruh hak. Saya tahu itu tidak mudah, tetapi Kristus adalah teladan buat hidup kita. Di dalam hari-hari Paskah yang kita sudah lewatin, saudara, kita melihat toh bagaimana Tuhan disalib ya, dalam perjalanannya dikasih mahkota duri, kemudian dia ditombak begitu ya, dia dicaci maki, dia dihina, dia diludahi, dia dicambuk sampai seluruh darahnya itu mengucur keluar, bahkan disalibkan, dipaku begitu ya. Kita hanya menonton film-film itu atau kita mengenang sejarah bagaimana Yesus disalibkan. Tetapi itulah teladan dari pribadi Kristus, Allah yang kita sembah, yang kita percaya dia adalah pribadi yang hidup sampai hari ini. Amin saudara. Dan bahkan sampai selama-lamanya dia memberikan teladan itu, dan dia katakan sudah selesai. Artinya apapun yang kita alami hari ini sudah ditanggung olehnya di atas kayu salib. Kalau saudara dan saya berkata, aduh Ibu Valen, saya rasakan sakit, dia lebih sakit lagi. Kalau kita berkata saya sakit hati, Tuhan mungkin tidak mengerti, dia lebih mengerti lagi saudara. Ketika kita berkata segala sesuatu yang tidak mungkin, Tuhan pun sudah mengalaminya. Dia merasakan segala yang saudara dan saya rasakan, supaya kita tidak punya alasan untuk berkata saya tidak kuat, saya tidak bisa. Karena bersama dengan Tuhan kita sanggup menanggung segala sesuatunya. Amin. Oke saudara, kita masuk di ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini yang namanya menaruh hak saudara. Tidak mudah saudara. Mengikut Yesus itu bukan hanya bicara berkat. Ngikut Yesus bukan hanya bicara, pokoknya saya datang ke gereja, saya beribadah hari Minggu, saya buka online dan saya ikut ibadah di rumah. Dan bahkan beberapa saudara mungkin belum mandi pagi hari ini ya kan. Beberapa saudara mungkin masih sambil dengerin firman, sambil makan kacang atau makan pisang rebus dan sebagainya saudara ya.
saudara, ada beberapa orang yang tidak menghormati sebuah ibadah. Tapi puji Tuhan kalau hari ini saudara mengerti tentang sebuah ibadah adalah ada satu persekutuan antara kita dengan Tuhan. Amin saudara. Oleh sebab itu dimanapun kita berada, baik itu online, baik itu onsite ya, ada di gereja atau di rumah, belajarlah beribadah dengan sungguh, menghormati Tuhan dengan sungguh. Saudara, kita belajar kalau Dia sudah memberikan segala sesuatunya buat hidup kita, apa yang kita bisa berikan buat Dia? Bahkan hidup kita tidak bisa membalas cinta kasih Tuhan dan pengorbanan di atas kayu salib yang menebus dosa orang-orang yang berdosa, saudara. Jadi sebenarnya apa sih yang bisa kita kerjakan untuk membuat Tuhan memberkati saya? Nggak ada, saudara, itu hak Tuhan. Tuhan mau berkati kita, Dia berkati kita. Kalau Tuhan izinkan masalah terjadi, itu juga haknya Dia. Kalau Dia belum tolong kita, itu juga haknya Dia. Tetapi saudara dan saya harus terus belajar dan terus belajar dari teladan Kristus. Salah satunya adalah menanggalkan kepentingan diri sendiri, menanggalkan hak, menanggalkan ego. Ini bicara tentang salah satu perjalanan salib dalam hidup kita, saudara. Dan saya tahu itu tidak mudah, tetapi bersama dengan Roh Kudus kita bisa. Amin. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, ini nasihat. Hendaklah kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Aduh Bu Valen, gimana caranya? Ya, atau mendengar suara Tuhan aja susah gitu kan. Berdoa aja susah. Itu harus dipaksa. Kalau nggak ada masalah gue nggak bisa berdoa gitu kan ya. Nah saudara, hendaklah memiliki pikiran, perasaan dan kehendak Kristus di dalam kehidupan kita. Apa sih yang harus dikerjakan? Apa sih yang harus dilakukan? Ini basic banget saudara. Kalau saudara dari kecil ikut sekolah minggu, selalu diajarin oleh kakak-kakak di sekolah minggu. Mari anak-anak jangan lupa berdoa ya, lipat tangan begitu ya. Jangan lupa baca Alkitab. Udah, itu basicnya saudara. Itu makanan roh kita setiap hari. Setiap hari. Kalau rohnya setiap hari gak dikasih makan, rohnya kurus. Nah kalau rohnya kurus terus gak dikasih makan, rohnya jadi sakit, rohaninya jadi sakit. Makanya banyak orang-orang Kristen yang bikin kecewa sesama orang Kristen. Banyak juga orang percaya bikin kecewa orang yang belum percaya. Sehingga banyak orang tidak mau menjadi percaya Kristus, bukan karena Kristus itu tidak ada, bukan kuasa mujizat tidak ada, bukan kuasa keselamatan tidak ada, karena dunia melihat bahwa gerejanya, anak-anak Tuhan tidak berdampak, tidak menjadi berkat, saudara. Amin saudara, ini yang Tuhan mau ajarkan buat kita. Ayo saudara, kita harus meletakkan semua ego, meletakkan semua kepentingan diri sendiri. Saudara coba perhatikan seorang Daud ketika dikejar-kejar oleh Saul. Dia berhak loh untuk membunuh Saul karena apa? Karena Saul sedang mengancam kehidupannya. Tetapi Daud adalah orang yang mengenal siapa Allahnya. Dia dekat dengan Allahnya, dia mengerti pikiran Allahnya, dia mengerti perasaan Allahnya. Dia tidak mau hidup menyakiti Allah yang hidup, yang dia percayai, yang memberkati dia, yang menjaga dia, yang dia panggil sebagai Bapa Gembala yang baik buat hidupnya. Kenapa saudara? Karena Daud adalah satu pribadi yang sejak masa kecilnya mengalami satu pengucilan, ya, tidak dihargai oleh orang tua dan keluarganya. Dia dianggap biasa saja, bukan siapa-siapa. Tetapi saudara coba perhatikan, dia punya satu tempat untuk dia mengadu, yaitu Yesus. Dia punya tempat untuk mengadu, yaitu Allahnya yang hidup. Dia punya mazmur, dia punya pujian, dia punya ucapan syukur yang dia bawa setiap hari ketika dia mengembalakan 2-3 ekor kambing domba ayahnya. Nah, saudara bisa lihat bahwa pribadi Daud adalah orang yang berkenan sampai matinya. Kenapa saudara? Karena dia terus belajar untuk mengenal siapa Allah yang bersama dengan dia. Dia punya pikiran Kristus, dia punya perasaan Kristus, dia punya waktu untuk menyembah, dia punya waktu untuk bermazmur, dia punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Mungkin saudara berkata, ibu nggak ada waktu, ini waktunya kita mikirin bagaimana keluar dari masalah. Saya mau katakan buat saudara, bersama dengan Tuhan masih banyak hal-hal supranatural yang akan dia perlihatkan, yang dia kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Bahkan dia mengerjakannya bersama dengan kita, saudara. Karena sesuai dengan kata Alkitab adalah roh Tuhan itu sudah ada padamu dan ada pada saya. Dan kepada saudara dan saya, kita diberi kuasa. Kita adalah orang-orang yang diurapi. Oleh sebab itu kalau saudara mau berkata bahwa Paskah udah lewat, kemenangan sudah dia berikan. Nah, kemenangan yang model seperti apa? Apakah miskin menjadi kaya, kemudian sakit menjadi sembuh? Nah,
No, saudara. Karena bicara tentang kemenangan yang Tuhan berikan itu adalah membangkitkan kita dari orang yang berdosa menjadi orang yang dibenarkan. Nah, oleh sebab itu apa sebenarnya yang harus kita kerjakan setiap hari adalah terus memperbaharui diri kita hari lepas hari menjadi seperti Kristus. Tetapi kita tidak bisa mengerjakannya dengan daging. Kita harus berjalan dengan Roh Kudus, kita harus berjalan dengan firman, kita berjalan dengan Tuhan secara pribadi. Jadi seperti saya katakan, dari sekolah minggu kita diajarkan berdoa, baca Alkitab. Itu harus. Ayo saudara, kalau kau bersama dengan suamimu, bersama dengan istrimu, keluargamu, katakan kepada mereka, harus ya berdoa, baca Alkitab itu harus dilakukan kapan? Setiap hari. Oh, basic banget saudara ya. Malu saudara kalau kita sudah jadi orang tua, kita sudah menjadi tua, tapi kita nggak ngerti basic kekristenan yang sesungguhnya yang harus kita kerjakan setiap hari. Untuk kita semakin mengenal Dia, semakin kuat dalam iman, karena iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Amin. Iman nggak bisa didoakan dan minta Tuhan tambah-tambahkan imanku. Tetapi iman itu bekerjanya adalah ketika saudara membaca firman, saudara belajar untuk mengerti hati dan perasaan Tuhan dalam setiap perkataan di dalam Alkitab, saudara, maka disitulah iman itu timbul. Ketika kau pejamkan mata, kau menyembah Dia, memanggil Dia Aba dan Bapa, engkau menyerahkan seluruh hidupmu untuk percaya, ada satu pewahyuan roh yang akan memberikan kekuatan. Mungkin tiba-tiba saudara menangis, mungkin saudara merasa sesak, tetapi setelah saudara berdoa, saudara mengalami satu kelegaan. Itulah Tuhan saudara. Itulah sebuah persekutuan yang indah dengan Tuhan. Amin saudara. Kemenangan itu harus terus dikerjakan setiap hari. Jangan hanya bilang begini, oh Tuhan sudah memberikan kemenangan, berarti sudah cukup. No. Tetapi kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Amin. Kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ya, kita terus kerjakan, kita terus perhatikan, terus kita jaga, karena keselamatan itu yang utama. Lebih dari seluruh harta di dunia ini, lebih dari apapun, keselamatan itu adalah yang utama. Setuju, katakan amin. Karena itu adalah kekal untuk selama-lamanya. Ya, kita masuk di ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tadi kita dinasihatin oleh surat Paulus kepada jemaat Filipi adalah miliki pikiran dan perasaan Kristus, ya kan? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Walaupun dalam rupa Allah, ini bicara tentang Kristus, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah saudara, coba lihat, ketika Yesus dihina, ketika Yesus diludahi, ketika Yesus difitnah, Alkitab mencatat ketika banyak pertanyaan dilontarkan kepadanya, Dia diam saja. Kecuali ketika mereka bertanya, apakah engkau ini anak Allah? Itu gak bisa saudara. Dia mengakuinya, kau yang mengatakannya. Dia gak bilang yes I am gitu, enggak. Dia gak bilang iya saya anak Allah dengan sombongnya, enggak. Dia tetap merendahkan dirinya, ya, mengambil bagian sebagai seorang hamba di dalam dirinya, tidak melihat bahwa dia setara dengan Allah yang dia adalah Allah itu sendiri. Ya, dia benar-benar mengerjakan apa yang menjadi tujuan ketika dia harus ada di atas muka bumi ini, yaitu menyelamatkan manusia yang berdosa, saudara dan saya. Amin saudara. Dia benar-benar merendahkan dirinya, dia mengosongkan dirinya, dia tidak sombong, dia tidak angkuh, padahal dia Allah 100%. Dia tidak menjawab apapun, dia tidak melawan mereka, dia tidak mengutuki mereka, tetapi dia mengerjakan bagiannya dengan sungguh-sungguh, tidak memperhatikan siapa dirinya yang sesungguhnya, tetapi tujuannya adalah keselamatan. Begitu juga saudara dan saya, tujuan hidup kita akhirnya itu adalah keselamatan. Oleh sebab itu buang ego, buang kepahitan, buang sakit hati, buang kemarahan, buang kebencian, buang iri hati. Semua itu adalah racun di dalam hati dan hidup kita. Saul memiliki racun itu, akhirnya dia binasa. Benar nggak sih saudara? Haman punya yang namanya racun itu, akhirnya dia juga binasa. Ketika dia mau membunuh Mordekai dan seluruh bangsa Yahudi, dia mati dengan tiang gantungan yang dia bangun sendiri. Benar nggak sih saudara? Saudara lihat orang-orang yang egois yang tercatat dalam Alkitab, hidup akhirnya tidak ada yang baik. Orang-orang yang busuk hatinya pada akhirnya tidak ada yang baik. Orang yang tidak jaga memelihara pikiran, perkataan dan tingkah lakunya, akhir hidupnya tidak baik. Jangan salahkan Tuhan kalau itu semua terjadi, karena hidup itu adalah sebuah pilihan. Amin. Ya. Dan dikatakan di ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba.
dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya saudara, dikatakan ketika dia menjadi manusia, dia tetap merendahkan diri, taat sampai mati. Di ayat yang ke-7 dikatakan dia mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saya tahu tidak mudah saudara, saya tahu tidak mudah. Mungkin beberapa saudara sedang marah, ya, beberapa saudara mungkin sedang pahit dengan kehidupan yang sedang terjadi di hari-hari ini. Tetapi ini waktunya Tuhan sedang memperkuat iman gerejanya dengan caranya. Mungkin kita berkata, nggak ada cara yang lebih baik kah? Begitu saudara ya. Tidak punya masalah nggak berdoa, punya masalah juga nggak berdoa, tidak punya masalah nggak mengandalkan Tuhan, punya masalah juga nggak mengandalkan Tuhan. Nah kalau seperti itu, gereja ini mau apa? Kita anak-anak Tuhan ini mau apa sebenarnya? Iya apa ya? Nah saudara, mari kita lihat satu perjalanan. Apakah seorang yang namanya Abraham sebagai bapak orang beriman tidak mengalami ujian dalam kehidupannya? Dia mengalami ujian. Tuhan memberikan dia janji, ya, baik itu tanah Kanaan, baik itu juga keturunan ilahi. Tetapi apakah langsung otomatis simsalabim dia mendapatkannya? Ada satu perjalanan waktu dan dia melewatinya dengan iman yang kuat untuk tetap mempercayai Tuhan, sekalipun melewati satu kesalahan, yaitu Hagar, ya kan, melewati satu kesalahan. Tetapi lihat, tidak ada satupun yang bisa mengubah rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan seorang yang namanya Abraham. Tetap pada akhirnya Ishak lahir sebagai anak perjanjian. Saudara perhatikan seorang yang namanya Nuh, ketika dia dipilih untuk membangun bahtera 100 tahun, bahkan beberapa orang meneliti 130 tahun bahtera itu baru jadi saudara. Dalam perjalanan begitu panjang, saudara, kita belum tentu hidup sampai 100 tahun, ya kan. Dalam perjalanan yang seperti itu panjangnya waktu gitu kan, apakah dia santai-santai saja, tenang-tenang saja? Dia disalahpahamin orang, dia ditertawai, dia dikata-katai, tetapi tidak membuat rencana Tuhan itu gagal. Karena apa? Karena yang namanya Nuh tetap mempercayai apa yang Tuhan perintahkan itu adalah ya dan amin. Apa yang Tuhan katakan itu pasti terjadi. Nah, apakah saudara dan saya bisa punya iman yang seperti ini? Apakah teladan Kristus masih kurang untuk kita belajar untuk mempercayai Dia yang sudah menyerahkan segala sesuatunya, menanggung semua rasa sakit, menanggung semua kepahitan kita, menanggung semua kesusahan kita, menanggung semua penderitaan kita, bahkan Dia menjadi miskin supaya engkau dan saya menjadi kaya. Amin saudara. Saudara lihat perjalanan Daud, apakah langsung dia menjadi raja ketika yang namanya Samuel datang untuk mengurapi dia dan berkata bahwa dia adalah orang pilihan akan menggantikan Raja Saul? Apakah waktu itu begitu cepat sehingga simsalabim juga besok dia akan jadi raja? Enggak saudara, perjalanannya cukup panjang saudara. 20 tahun dia harus menantikan waktu itu, dan sepanjang 20 tahun apa yang terjadi? Banyak penderitaan, banyak kesengsaraan, banyak air mata, banyak ketakutan. Untuk apa sebenarnya itu? Tuhan mempersiapkan orang-orang pilihannya untuk tidak menjadi orang-orang yang murahan, tidak menjadi orang-orang rendahan, tidak menjadi orang-orang picisan, tidak menjadi pecundang, tetapi Dia membentuk dengan caranya pribadi orang-orang yang dipilihnya, yaitu saudara dan saya. Di luar tokoh-tokoh Alkitab, engkau dan saya adalah orang pilihan Tuhan. Dengan caranya Dia membentuk karakter kita, Dia menjadikan kita pribadi yang seperti Dia, memiliki pikiran, perasaan, kehendak yang daripadanya, menjadi orang-orang yang kuat di bumi, perkasa di bumi, menguasai dunia bersama dengan Tuhan, mengkhamiri dunia dengan terang, mengkhamiri dunia sebagai garam, mengkhamiri dunia dengan Injil saudara. Dan mungkin saudara berkata, saya nggak pintar Injil, tetapi pengalaman kita dengan Tuhan hari lepas ke sehari itu akan menjadi kesaksian yang hebat. Kalau kita baca kitab Wahyu, firman berkata iblis dikalahkan oleh apa saudara? Kesaksian hidup kita dan darah anak domba. Nah saudara, kalau kita nggak pernah mengalami Kristus,
Kristus, hanya tahu Yesus mati di atas kayu salib, hari ketiga dia bangkit dan kita menang gitu saudara. Tapi setiap hari hidup kita adalah keluhan, setiap hari hidup kita hanya hutang dan hutang dan hutang, setiap hari hidup kita itu hanya menyusahkan orang lain, hidup kita hanya membawa kepahitan bagi orang di sekeliling kita, hidup kita ini menjadi sumber masalah saudara. Apa arti kemenangan yang sudah kita dapatkan oleh kematian Kristus dan kebangkitan Kristus di atas kayu salib? Nggak ada saudara. Tetapi percayalah, sampai hari ini saya mau katakan bahwa saudara, kita punya Allah yang tidak pernah mengecewakan. Kita punya Allah yang selalu stay di dalam seluruh kehidupan kita. Mujizat demi mujizat itu akan terus terjadi saudara. Kalaupun hari-hari ini banyak keluarga-keluarga, mungkin orang-orang yang kita kenal itu kembali kepada Bapa, mereka harus selesai dalam pertandingan akhir mereka, dan kita berkata kenapa Tuhan harus izinkan itu terjadi? Berarti tugas mereka selesai. Nah, kalau kita masih diberikan nafas hidup di atas muka bumi ini, hari-hari ini kita harus tahu bahwa apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah dengan sungguh, ya toh, supaya kemenangan itu tidak diambil dari hidup kita. Percayalah saudara, keselamatan itu penting, keselamatan itu penting. Ini kesaksian saya yang terakhir ya. Nah saudara, saya lahir dari keluarga yang papa saya ateis, mama saya Konghucu, ya kan. Dan pada saat saya bertobat, saya mengalami Kristus dan saya mengalami damai sejahtera, sukacita. Saya mengalami sesuatu yang tidak pernah saya alami ketika saya tidak memiliki Yesus secara pribadi. Saya tidak memiliki agama, saya punya Yesus. Saya punya Yesus. Coba katakan, saya punya Yesus. Ya, saya punya Yesus. Saya bukan punya agama Kristen, tapi saya punya Yesus. Saya punya Tuhan yang hidup, yang saya tahu dia benar-benar hidup. Dia bicara dengan saya, dia mengasihi saya, dia memeluk saya, dia melindungi saya, dia memberikan segala sesuatu yang dunia tidak bisa berikan buat saya. Damai sejahtera, kasih yang melimpah tanpa syarat, itu saya terima pada saat-saat ketika saya benar-benar mengalami Kristus dan saya bertobat. Ya, saya meninggalkan segala sesuatunya, ikut Yesus. Sekalipun orang tua menentang saya tetap ikut Kristus. Tetapi saya belajar untuk tetap menghormati orang tua saya. Tetapi ada satu hal yang saya tahu, bahwa satu orang percaya seisi rumahnya diselamatkan. Pada saat itulah setiap hari berdoa dan berdoa dan berdoa. Saudara, firman adalah firman, iya dan amin. Dengan caranya Tuhan, ya, di tahun yang sekian, papa saya akhirnya mengalami pertobatan dengan cara dia stroke sampai 3 kali. Nah, di stroke yang ketiga, papa saya dapat penglihatan. Dia melihat ada banyak pintu gitu ya, dan dia nangis dan dia berkata, mana pintunya, mana pintunya. Pada saat itu dia di rumah sakit dan saya tahu Tuhan sedang memperlihatkan keselamatan itu kepadanya. Saya peluk papa saya dan saya cuma bilang, hanya ada satu pintu, namanya Yesus. Kalau papa mau masuk ke pintu itu, percaya kepada pintu itu yang adalah Yesus, papa diselamatkan masuk surga. Saudara, saya nggak punya rasa takut lagi pada saat itu, karena saya lebih takut papa saya pulang gitu ya, papa saya meninggal tanpa percaya Yesus. Karena saya berdoa bertahun-tahun seperti ini, Tuhan, kalau Tuhan izinkan, nggak apa-apa orang tua saya tidak berubah, nggak apa-apa, tidak mengasihi saya juga nggak apa-apa. Yang penting satu hal, jangan panggil mereka sebelum mereka percaya kepadamu, karena keselamatan jauh lebih penting dari segala sesuatunya. Kalau bicara disayang, dikasihi, mungkin papa mama saya tidak sempurna untuk mengasihi kami anak-anaknya, tapi kita punya Bapa yang sempurna mengasihi kita. Amin saudara. Dan pada saat itu papa saya mau terima Yesus. Singkat cerita, akhirnya papa saya bertobat, diselamatkan. Itu bulan Maret saudara 2017. Desember kemudian papa saya meninggal, ya, meninggal di dalam Kristus. Sangat indah saudara, tidak mengalami banyak sakit, hanya sebentar saja ya. Setelah ada hamba Tuhan datang hari itu ketika papa saya mau dipanggil pulang, mereka datang tanpa diundang. Mereka hanya bilang kepada mama saya, bolehkah tante saya mengurapi ini om ya, dan berdoa buat dia. Dan akhirnya hamba Tuhan ini berdoa buat papa saya, kemudian diurapi minyak. Setelah diurapi minyak, papa saya pulang dengan senyum. Nah saudara, indahkan saudara, padahal papa saya ateis ya. Papa saya dari kecil nggak percaya Tuhan itu ada. Dalam semua agama papa saya nggak percaya Tuhan itu ada. Tetapi janji Tuhan adalah ya dan amin. Satu selamat, seisi rumah diselamatkan. Ini lebih penting daripada bicara tentang uang yang banyak saudara. Ini lebih penting daripada bicara tentang segala makanan yang kita bisa makan enak saudara. Ini lebih penting daripada kita bisa jalan-jalan di mall, keluar negeri, kemudian belanja memboroskan banyak uang. Keselamatan itu jauh lebih penting daripada segala sesuatunya. Nah puji Tuhan saudara, papa saya diselamatkan, mama saya diselamatkan, saudara saya diselamatkan. Itu adalah tujuan yang paling indah saudara dalam kehidupan kita, adalah semua orang menjadi percaya Kristus. Tetapi harus ada yang dilihat. Siapa yang mereka lihat? Kita sebagai orang-orang yang berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Pada saat itu saya satu-satunya Kristen ya saudara. Nah
lewat hidup saya satu-satunya ini saudara, banyak tuntutan, ya kan? Kalau kamu memang pengikut Kristus, apakah pengikut Kristus modelnya seperti ini, seperti ini, seperti ini? Nah itulah saudara, Kristus sudah memberikan teladan hidupnya. Dia memberikan segala-galanya, mengosongkan dirinya. Dia tidak menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain, padahal dia Allah. Oleh sebab itu ayo kita belajar, tetaplah menjadi orang-orang yang lembut dan rendah hati. Belajar untuk mengosongkan diri. Kalau hari ini Tuhan mengajar kita untuk menaruh hak kita, mungkin hak sebagai istri, ya, hak sebagai suami, hak sebagai anak, kita belajar. Karena hak yang sesungguhnya dari surga akan diberikan buat setiap kita. Karena janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Amin saudara. Oleh sebab itu saya percaya pagi hari ini ketika engkau lemah, oleh firman Tuhan biar engkau dikuatkan. Kalau hari ini engkau sedang putus asa, oleh firman engkau boleh mengalami pengharapan baru. Bersama dengan Tuhan tidak ada kata tidak mungkin. Bersama dengan Tuhan tidak ada kata yang tidak bisa. Amin saudara. Kapan-kapan kita akan bicara tentang kesaksian saudara. Tetapi hari ini saya mengajar buat saudara bahwa teladan Kristus itu adalah satu-satunya yang utama untuk kita tetap bertahan dalam keselamatan. Kalau bicara uang, bicara makanan, bicara rumah, bicara mobil, bicara uang sekolah anak, kalau saudara percaya, bahkan iman sebesar biji sesawi sanggup memindahkan gunung ke laut. Amin saudara, katakan amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa terima kasih, kami mengucap syukur buat ibadah ini, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah melalaikan janjinya. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya. Sekalipun mungkin hari ini kami kurang percaya, tapi kami tahu, kami yakin, sungguh kami yakin bahwa Tuhan tidak akan berubah oleh kasih karunia-Mu. Tuhan tidak akan pernah berubah dengan cinta-Mu. Tuhan tidak pernah berubah dengan janji-Mu atas setiap kami, karena kami tahu bahwa Tuhan kami tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan yang memberikan seluruh hidup kepada kami anak-anaknya adalah Tuhan yang sama, yang juga memberikan segala-galanya bagi setiap kami. Bahkan ketika hari ini anak-anakmu mungkin di rumah ada yang sakit, mari Tuhan tolong jamah, Allah Roh Kudus jamah, dan oleh bilur darah anak domba orang percaya menjadi sembuh. Yang mengalami kesesakan Tuhan bebaskan, lepaskan dalam nama Yesus. Yang mengalami tekanan-tekanan, mari Tuhan belenggu-belenggu ini dipatahkan dalam nama Yesus. Yang mengalami keadaan ekonomi yang tidak baik, aku yakin dan percaya tingkap langit sudah dibukakan, dicurahkan segala berkat pertolongan anugerah atas setiap orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu ini selesai, anak-Mu ini selesai, tapi aku yakin dan percaya bahwa setiap anak-anak-Mu yang beribadah dengan sungguh-sungguh diberikan kekuatan baru untuk menanggung segala sesuatunya, melawan segala sesuatunya, tetap menang sebagai seorang pemenang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Terima kasih Bapa, apapun yang terjadi dari awal, pertengahan sampai akhir daripada ibadah ini, pujian, hormat, kemuliaan tetap adalah bagian Tuhan, dan kami kembalikan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali datang untuk menghampiri tata kasih karunia Allah. Kita percaya pada pagi ini Tuhan memberkati kita. Jadikan kita kepala bukan ekor, naik bukan turun. Yang dikerjakan oleh kita selalu berhasil. Wajah Bapak menyinar engkau, memberkati engkau. Keluar masuk rumah diberkati. Keluar masuk kantor pekerjaan kami diberkati. Wajah Bapak menyinari dan memberkati kita semuanya, diberkati. Seluruh kehidupan kami diberkati. Kami serahkan seluruh langkah-langkah kami oleh kasih karunia Allah, kami sudah diberkati. Haleluya, haleluya, amin.